Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa kembali saudara-saudaraku pemirsa Al-Arab TV. Alhamdulillah mengumpul banyak banget teman-teman di sini. Tema kita kali ini kita akan membahas tentang beriman pada kodok dan kodar. Kita langsung aja. Di sini sudah hadir Buya kita, Pak Budi Haryanto. Haryanto. Saya ingatnya Bus Haryanto. Belum di endorse. Mudah-mudahan. Budi Haryanto, Buya. Terima kasih untuk kehadirannya Buya. Ya. Sehat selalu Buya. Alhamdulillah. Makan kami. Oh iya, kita kemarin sudah selesai melaksanakan Idul Adha. Di samping kanan saya ada brother kita. Saya nggak tahu kasih gelar beliau apa nih. Jangan lah. Ya, Saya itu orang yang berilmu tinggi. Gus belum punya pesantren. Kalau Kiai belum. Ya udah, yang jelas kita panggil beliau dengan julukan Pak RT, ya kan Pak RT. Alhamdulillah dia di sini sudah hadir. Gimana, sehat bos? Alhamdulillah. Dan di samping Pak Agus, tentu kita tidak lupa King of Mongol. King of Mongol, Pak Irsal. Sehat Pak Irsal ya? Alhamdulillah. Oke, yang sebelah kita. Nah ini dia nih, ajengan dari Aceh nih, Pak Riston Nawawi. Riston Ariugan. Tanyakan. Al-Acehi. Kita alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Nah, ada satu tema yang mau saya angkat di sini. Saya tertarik ada perkataan baginda Rasul yang sangat, kalau itu saya bacakan dulu lah. Saya mengambil ini dari beberapa tulisan literasi yang ada di internet. Semoga ini bisa berkenan bagi yang menulisnya dan menjadikan faedah bagi beliau. Beliau bicara tentang begini. Kita harus beriman sama kodok dan kodar, tapi kadang kan ada sikap protes kita nih, walaupun dengan perkataan halus atau apa, tentang akhirnya bisa menggugurkan atau minimal mengurangi atau bahkan bisa menggugurkan tentang keimanan kita terhadap kodok dan kodar. Kodok dan kodar tentunya kita sudah tahu takdir baik dan takdir buruk itu yang sudah Allah putuskan pada setiap makhluknya, terutama manusia tentunya. Nah, di sini saya akan membuka dengan firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi yang diriwayatkan oleh baginda Rasulullah SAW dan diriwayatkan lagi oleh hadis riwayat Bukhari. Kata beliau adalah, kata Allah Ta'ala, aku sesuai dengan persangkaan hambaku, kata Allah itu. Nah, saya sambung lagi dengan satu hadis dari Umar bin Khattab. Masya Allah, Umar bin Khattab. Suatu cerita, baginda Rasulullah SAW waktu itu kedatangan sebuah rombongan tawanan perang. Di tengah-tengah rombongan itu ada seorang ibu yang sedang mencari-cari bayinya. Tak kala dia berhasil menemukan bayinya di antara tawanan itu, maka dia pun memeluk erat-erat ke tubuhnya dan menyusuinya. Rasulullah SAW langsung bertanya kepada kami, maksudnya kami di sini ada para sahabat, apakah menurut kalian ibu ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Lalu para sahabat menjawab, tidak mungkin ya Rasulullah. Demi Allah, sementara dia sanggup untuk mencegah bayinya terlempar ke dalamnya. Maka Rasulullah SAW langsung bersabda, sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti di situ ada yang kita bahas adalah bagaimana sih sebenarnya sikap kita gimana gitu terhadap kodok dan kodar. Pasti kan kita kadang ngeluh, misalkan dikasih sakit atau apa itu, atau dikasih cobaan yang begitu beratnya. Sedangkan firman di Quran menyebutkan gitu loh, kalau kita beriman, belum tentu lo beriman. Kita diuji dulu, kasih sakit, kasih sedih, dikasih miskin, dikasih kaya, dikasih macam-macam ujian lah. Kalau menurut Buya gimana Buya? Apa tadi? Takdir dan Tidak. Kodok dan kodar, beriman pada takdir baik dan takdir buruk.
kalau kita kembali ke takdir itu, saya kok jadi agak sedikit menyimpang ya, atau kontroversi gitu, jangan-jangan ya. Saya tanya, saya tahu nggak ini takdir yang dinamakan takdir atau takdir saya itu, saya nggak tahu itu. Perihal takdir itu. Perihal takdir, Iya. maksudnya takdir Iya. saya nggak tahu apa perihal takdir? Apa akan nggak tahu? terjadi. Takdir, ya, Itu takdir apa? saya, misalnya aku bilang hari ini saya rencana mau pergi ke Surabaya, tiba-tiba saya tidak jadi. Saya sudah pergi ke Gambir mau naik keretanya, tiba-tiba begitu kaki saya turun dari taksi mau melangkah masuk ke Gambir, saya nggak jadi berangkat ke Surabaya. Yang ini takdir ya. Saya ada sesuatu yang dirahasiakan sehingga saya tidak jadi pergi ke Surabaya. Ya. Artinya di takdirnya? sini, nah takdirnya Jadi di ketidakjadian saya ke Surabaya ini apakah dikatakan sebagai takdir. takdir ya? Iya, Iya. ya, itu betul. Saya begini dulu Mas Bro. Saya mau tanya dulu, ini kan kita sebelum dilahirkan 4 ketetapan yang sudah ditentukan, yang tidak bisa berubah menurut riwayatnya. 1, Maut, salah satu takdir, Ya. maut, jodoh, sama Rezeki. perjalanan hidup. rezeki. Ya. Apakah qadar ini itu termasuk Termasuk yang di dalam situ? takdir ini? Iya, termasuk Termasuk. dalam takdir situ. Kita sepakat dulu di situ ya. Ya, Kita itu takdir termasuk. itu sudah ditentukan, Yang sudah ditentukan. tertulis kan. Kalau kita ngambil referensi pembicaraan kita di YouTube kemarin, video kemarin, Ustadz Heru bilang bahwa Pak Aristo menanyakan takdir apakah bisa dirubah. Iya, Nah kan gitu betul, kan, bisa iya, dirubah kan. Nah, Ustadz Heru mengambil perumpamaan begini, yang model Bapak tadi, tadinya mau pergi kemana, tapi akhirnya berubah tidak jadi. Tidak Jadi jadi. bisanya dipindahkan atau diganti. Tapi justru di situ nanti akan terbentuk takdir Artinya, berikutnya. ketidakjadian saya itu suatu kerahasiaan. Saya Iya. tidak tahu itu kan. Ada apa di balik itu kan? Itu sudah tertulis kalau Sudah menurut tertulis. sudah tertulis Ya, bahwa tertulis. itu akan dibatalkan. Nah, terus Ya maksudnya kalau takdir nerima- pasti rahasia Ya, dong, kan rahasia. gitu kan, gitu. maksudnya Pasti di lauhul rahasia, kan? dari lauhul Lauh mahfuz mahfuz. sudah tertulis Sudah itu. tertulis kan begitu. Nah, jadi pembatalannya itu kan pilihan, yang Pilihan. berubahnya pilihan. Jadi ya Tapi tertulis, Ya. makanya beliau akan nggak jadi, Ya. kan gitu loh, Bos. Kalau tertulis berarti bukan pilihan lagi. kalau Pak Ustadz kemarin kan bilang itu Maksudnya pilihan untuk menentukan itu pun dia jadi takdir. Iya. Oh, Gitu iya, loh. iya, jadi takdir. berubah. Sebenarnya sudah Iya, tertulis iya. gitu loh. Jadi Berarti bukan simpelnya memang takdir itu berarti, Takdir. Pak. Takdir yang sudah ditentukan. bukannya Ya. Buya yang Nah, menentukan gua mau pindah, bukan. berarti sekarang kita berarti begini aja Saya- berarti ya. Mengambil hikmah dari semua takdir berarti Ya, itu artinya hikmah di balik itu kan, kita Ada apa rahasia di balik gitu itu ya? kita nggak tahu. Rahasia di balik apa yang belum terjadi itu kan kita nggak tahu loh. Kalau kita sampai tahu artinya peramal itu jadinya kan. maka kan tadi Peramal. soalnya kan kalau dari omongan tadi ya. Padahal, sorry saya potong dulu. Padahal pada sesi yang lalu itu yang keberapa itu saya sempat tanya kan, pada saat saya ini di kandungan ibu saya dalam usia berapa minggu gitu baru ditiupkan ruh itu kan. 4 bulan. Nah artinya dalam sebelum ditiupkan ruh saya itu kan saya bikin perjanjian kepada Allah, ruh saya. Nah saya tanya pada saat itu kan, itu perjanjian itu bisa nggak diidentifikasi nggak Pak Ustadz? Oh nggak bisa katanya. Karena apa? Karena dalam saat ini itu ruhmu atau hatimu atau kolbumu sedang tidur. Jadi tidak begitu kan? Bukan tidur, maksudnya itu jadi beralih lagi, bukan ke situ Pak. Oh, Lagi gitu. saya kalau itu ada jawabannya saya Oh. gitu loh. Cuman bukan di sini gitu kan. Itu melenceng Artinya itu. kan Iya. tadi tuh menjawab Takdir beliau itu tadi tadi, tuh. Jadi maksudnya begini loh, yang akan kita bahas di sini adalah perihal bagaimana apakah kita menerima keputusan Allah tentang takdir baik dan takdir buruk. Ya. Gitu loh. sikap kita Sikap terhadap kita itu. gimana? Kan kita bisa gereja. Tadi udah saya buka dengan
kita kadang ada yang protes, misalkan saya dikasih gini, saya protes Ya. gitu terhadap itu. Jadi seakan-akan bahwa sesungguhnya tuh Allah Ya, kalau Gimana seperti saya contoh yang saya sampaikan tadi tuh, yang saya mau berangkat ada sesuatu di Surabaya kan, saya sudah perencanakan, persiapannya sudah saya Sempurna lah. lengkapin. Ya. Begitu saya sampai ke Gambir, gitu, Tiba-tiba batal. tiba-tiba tidak jadi. Sedangkan perencanaan saya itu yang ada di Surabaya itu menghasilkan 20 miliar. Nah, sikapnya Buya gimana Nah. gitu kan? Di saat waktu apa yang menggagalkan rencana saya tidak jadi ke Surabaya itu? Karena saya waktunya sudah malam, sudah jam 9 malam kan. Saya mau beralih dengan kendaraan yang lain tidak ada. Kereta api itu relnya terjadi rusak, masalah di daerah Cikampek. Jadi kereta api sudah tidak bisa, akhirnya dibatalkan sepihak dari kereta api bahwa perjalanan menuju ke Surabaya tidak ada. Sedangkan waktunya sudah malam, jadi saya tidak bisa mengambil transportasi yang lain lagi. Akhirnya Cancel. dengan sangat rugi saya batalkan. Merasa rugi kan? Merasa rugi kan? Bapak ya? Nah, merasa Iya. rugi kan? Nah, Merasa Nah, itunya rugi ya. Iya. rugi ya? 20 miliar bro. 20 M nggak Iya. jadi Iya. kan gitu kan? Itu tinggal 20 M tanda nggak tangan jadi. saya aja. Kan rel kereta tuh nggak lewat Cikampek, Bro. Ya artinya ya artinya rel yang mau ke sana lah ya. Ya. Rel yang Seolah-olah itu menghalangi Ah, kita untuk ikhtiar. putus Itu kan itu. bagian dari ikhtiar Iya, ya. Ru- Tapi kan putus kalau pengen ke sana juga banyak cara yang ditempuh. sudah tidak bisa, kendaraan Sudah yang tidak lain bisa. sudah ada, pesawat Akhirnya sudah tidak ada. intinya merugi ya. Ya akhirnya merugi 20. Beliau merugi, berarti Ya. beliau tidak setuju dengan takdir yang takdir Allah ya. berikan, Ada kan gitu protes. kan. Ada Protes. Terus kan tadi kan sudah dibilang Mas Bro, Allah itu mengikuti kata-kata Prasangka. umatnya. Prasangka. Jadi begitu Hambanya. Buya marah atau keluar omongan itu akan terjadi lagi. Seharusnya tarik Sikap kembali kita, sikap, kita harus mawas diri, kita harus terima di situ kan. Sadar. Nah, kalau itu takdir Allah. kalau itu keluar dari mulutnya kan Allah bilang begitu kan. Wah, ini gara-gara bla 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 bla. Oh, jadi Wah, Allah marah nih, dendam bukan, jadinya. enggak, karena itu ucapan kita. Kan dari situ tadi bilangnya Kalau prasangka yang tadi, maksudnya Pak Irsa, pakai rubus yang tadi, Allah berdasarkan prasangka hambanya, Pak Budi merasa rugi, tolak sama Pak Budi, ditolak, Iya. diprotes, wah rugi nih gue Iya, nggak rugi jadi. terus. Saya berarti arah pertanyaannya brother itu akan membawa gimana BH menghadapi atau menyikapin kerugian Hal itu. seperti ini. Betul. Bukan kerugian itu terhadap Sikap. kejadian Nah, itu gimana iya, gitu gitu loh. menyikapin itu Ya, kan. kalau menurut saya begini. Apakah sampai stres dan sebagainya? Nah, kan Nah, 20 ini, miliar. orang punya rasa kecewa, Ah. itu wajar. Setiap orang pasti merasa kecewa. Manusiawi. Tapi itu manusiawi. Tapi yang jelas harus percaya karena takdir atau qada dan qadar itu masuk rukun iman tuh. Itu rukun iman yang keenam ya. Dari rukun iman yang pertama aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Allah. Ini rukun keenam. Jadi Haji atau kadar ya. pertama yang harus kita lakukan, kita harus mempercayai bahwa itu benar takdir Allah. Yang pertama, ya, ini benar takdir Allah. Implementasinya gimana? Ya, kalau juga udah Allah tentukan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Mau kecewa, mau bahagia, mau apapun itu kita harus terima. Kalau udah terima apa? Kita harus bersyukur. Itu Brad. Jadi mungkin 20 miliar itu menurut saya itu udah jalannya bukan di brand. Misal rezekinya ya, lah. bukan rezekinya. Andai kata nanti di Surabaya misal dapat 20 miliar sampai terus jadi gila ke rezeki itu. Ya Allah sayang mungkin ke situ, Fred. Apa biar jadi orang biasa-biasa aja lah, biar sering ke Alaraf gitu loh. Mungkin Biar gitu. dipanggilnya Buya terus. Tapi artinya betul. Jadi kekecewaan saya itu hanya pada saat itu saja. Besok pagi bangun saya pagi saya masih kecewa. Batin hati saya marah lah gitu ya. Kenapa kok sampai kereta api saya salahkan? Apakah perlu saya gugat nih kereta api ini ya? Sampai membatalkan begitu, sampai terpikir. Artinya setelah beberapa berjalannya waktu, saya mencoba kembali. Akhirnya ya
Oh, mungkin yang terbaik ya, kata, gitu. artinya saya kembali ke Jalan yang benar. ya kembali ke jalan yang lurus tadi itu yang benar. Akhirnya Tersesat di ya jalan yang yang 20 lurus. miliar itu alhamdulillah tergantikan tapi tahun depan. Iya. Begitu, Bro. Pada intinya Terus saya kok nggak ada acara makan-makan waktu itu ya? tapi pada intinya saya sangat marah pada saat saya menerima berita pembatalan saya tidak bisa pergi ke Surabaya. Sebenarnya mencikapi qada dan qadar itu, kalau kita udah tahu ilmunya, maaf itu ya, bukannya saya tahu ilmu, itu harus disikapi dengan bersyukur, bersyukur diterima. Ya, Diterima artinya kan kita dan kembali ke bersyukur. Allah Ya, dan ikhlas. apapun itu. Karena pada dasarnya itu ketetapan Allah. Qada itu artinya qada itu ketetapan Allah yang sudah ditulis sebelum kita lahir. Ya. Dan qadar itu sebenarnya implementasi dari qada itu. Jadi qadar itu kejadiannya. Terus gini, ini ulama juga keras sekali dalam hal ini. Keras sekali dalam arti begini. Kerasnya ulama itu bilang jangan sekali-kali kita menghakimi ketentuan Allah untuk kadang. Misalnya ya contoh kayak Pak Budi tadi, misalnya jangan menyesali sesuatu yang sudah terjadi dengan berkata seandainya coba saya begini, coba seandainya tadi saya begini, begitu. Itu saya dengar beberapa ulama keras, tidak boleh, keras sekali. Mendahului berarti. Iya, maksudnya tidak boleh mengatakan begitu, gitu. Ya, Terhadap menyikapi terhadap takdir. sebenarnya masuk akal Pak, itu tentu Ternyata, saja. Karena seakan-akan kita menyalahkan Allah Iya. kalau udah begitu. Begitu, Iya kan? dihukuminya begitu, gitu. Itu emang sangat tidak boleh menyalahkan Allah itu kan Adab, sangat gitu tidak kata- boleh. sampai begitu kata ulama, Bahkan Pak, ya. tidak punya Saya pernah adab dengar kepada begitu, Allah gitu. itu setuju saya. Iya, menyikapinya emang benar kata Pak Agus tadi, mungkin harus sabar dan cari hikmah aja di balik itu, gitu. Harus Pasti husnudon, ada, harus iya. berprasangka baik tadi. sama Iya. Allah, Tapi apapun kan yang Allah terjadi. Namanya kita manusia ya. Ya, Kita betul. kan mungkin spontanitas itu kadang-kadang terlepas. Nah, betul. Nah, setelah itu kan udah keluar. Otomatis udah ada satu kesalahan yang kita buat terhadap Allah, berdosa kita kan. Iya. Terus kita sadar. Nah, kita sadar Langsung kita, istighfar, Pak. Iya, istighfar, kita mohon maaf. Kejadian itu akan terjadi lagi nggak, yang omongan yang kita marah, yang itu emosi, yang tadi spontan itu kan karena wah ini gara-gara. Nah, sebenarnya kan nggak boleh kayak gitu. Kita harus Kalau itu sih itu bagaimana itu? ulama itu tidak pernah menceritakan tentang hukumnya. Hukum yang akan terjadi kitanya dia tidak bilang, cuman ya kalau bisa jangan sekali-kali begitu, dilarang kita untuk berbuat itu. Nggak dijelaskan secara prinsip. Kalau kamu begini jadi begini, tidak. Saya belum pernah dengar. Cuman diingatkan jangan berprasangka buruk terhadap keputusan Allah. Udah disyukurin aja gitu, diikutin aja. Kalau kembali itu tadi rumusnya, kalau kita berprasangka baik terhadap Allah, pasti endingnya akan baik. Iya, tapi gitu. kan kayak tadi kan Buya dia kan sempat emosional kan Ya, gini-gini. Nah, itu istighfar aja, mau istighfar, ya sadarin gitu kan. Paling gitu aja, Pak. Kalau menurut saya. soalnya kan yang dari awal tadi kan Allah mengikuti ucapan. Jadi jangan udah ucapan yang keluar Prasangka itu hambanya. Iya. Kalau kita bilang pasti Allah akan memberikan yang lebih baik lagi nih. Kan begitu prasangka ya. Insya Allah mungkin diganting lebih baik. Ya, Kan lebih baik itu berprasangka baik. nggak harus ini Pak. Saya berupa dulu uang waktu gitu. sebagai saya ambil contoh lagi nih ya. Pada saat saya dulu profesi saya masih jadi pegawai, bekerja dengan orang di bidang marketing. Saya dulu setiap 6 bulan sekali itu presentasi tentang target penjualan. Saya bikin program kerja, targetnya segini-gini. Begitu di mid semester itu rapat lagi perihal pencapaian tidak tercapai. Akhirnya bahasa yang saya keluarkan itu sudah tidak ada bahasa lain lagi. Begitu saya ditekan terus sama big boss kan, ya akhirnya saya lari. Saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Pak, karena di peristiwa ini ada yang lebih punya peranan. Siapa? Sampai bos saya itu nggak percaya, nggak yakin. Siapa yang punya peranan? Budi Hartanto.
Tuhan saya, Allah. Harusnya memang begitu kita, iya. Tuhan Itu yang saya, benar-benar Allah benar. yang punya peranan. You out. Keluar deh, disuruh dari ruangan rapat. Artinya apa? Artinya di mayoritas orang yang mempunyai, kalau yang lebih punya tonjolan ilmu pengetahuan dunia, Duniawi. itu ya duniawi, itu kalau kita sudah berbicara seperti itu atau bahasa yang kita lontarkan, Allah sudah punya peranan, sudah selesai itu. Tuh, itu Sudah pengalaman selesai. yang salah alami Bahkan pribadi. sampai saya Iya. dibilang, you apa namanya istilahnya itu, Oh, no good gitu. sebenarnya you no good atau good? Nah itu makanya di sisi orang yang sudah mempunyai tingkatan iman, takwa dan keikhlasan, itu bisa mengatakan itu ikhlas, sadar Iya. bahwa saya sudah Ya itu kadarnya. saya sudah berkaya maksimal mungkin berdasarkan ilmu pengetahuan yang saya miliki, teori-teori yang saya miliki. Saya sudah bekerja. Hasil ini Iya. pencapaian saya yang saya dapatkan hasil ini. You mengharapkan 100% dapatkan, saya harus mencapai target, tapi Tuhan mengendakin beda. lain, ya. Itu pengalaman saya, Pak. Saya cerita sedikit tentang kadar. Dan saya yakin akan itu waktu itu. Makanya saya tenang. Waktu terjadi pas Covid, ini Covid kemarin, kan perusahaan banyak yang goyang, termasuk perusahaan saya. Di situ ada pilihan untuk bahasanya pensiun dini. Nah, kebenaran ini saya pribadi, saya dan teman saya yang punya profesi megang satu divisi, ini harus keluar satu orang. Siapa? Kan gini, siapa nih? Nah, secara manusiawi, saya waktu itu bertahan. Kita argumen dulu deh. Yang ditunjuk pertama saya. Kenapa harus saya? Nah, kan namanya manusia, kita argumen dulu. Kenapa harus saya? Tapi di balik itu saya memang sudah terserah gimana kadar Allah nantinya. Kalau kata Allah emang saya harus keluar, itu yang lebih baik, saya ikhlas. Tapi kalau kata Allah saya bertahan, ya Allah punya cara sendiri. Itu di doa saya begitu. Jadi saya udah berprasangka baik aja. Ya singkat cerita, ya prosesnya akhirnya saya yang ya tenang, nggak ada masalah. Sebelum padahal kan keadaan ekonomi kita tahu gimana gitu. Tapi karena saya bersangka baik, ya Allah udah menentukan begini. Ya udah. Jadi kenapa saya begitu? Karena yang sedengar dari salah satu ustadz itu begitu. Satu keputusan yang tidak enak di kita, tapi kalau kita kembali tadi berprasangka baik kepada Allah, insya Allah endingnya mah baik. Nah, saya percaya akan itu. Maka saya bilang, udah ini Allah yang menentukan, pasti baik lah. Udah yakin aja. Sampai sekarang. Yes. Alhamdulillah. Udah 2 tahun kan. Nah, itu saya ngalamin bener. Dan saya ke titik qadar tadi, saya yakin akan itu. Ini udah ditentukan oleh Allah. Ini nggak bisa apa-apa. Kita ikutin aja, bersangka baik aja. Itu kuncinya kan. Ya artinya kan dengan kita mengambil suatu kesimpulan bahwa ya di hikmah dari peristiwa ini ada kerahasiaan Allah yang akan kita dapatkan. Itu ada sebagian orang mengatakan, itu kan hanya lo menghibur diri aja lo, katanya. Kan ada seperti itu kan. Karena dia tidak percayakan Tuhan. Ya. Itu kadar keimanan. Alhamdulillah kita nggak begitu kan. Ya. Jadi kita nikmatin aja kan nggak ada masalah. Itu sangka baik, benar. Harus sangka baik rumusnya. Selama Ya, dia, endingnya. kalau menurut salah satu ustadz itu, selama napas masih ada, rezeki itu akan selamanya tetap ada. Kecuali kita, Kalau rezeki ya Apa itu tuh? Apaan tuh? ya, mati. Santa Maria. Iya, bahasanya. Ya maklum bahasanya. Ini kita sholat asar di masjid itu bagaimana? Salat asar di masjid kita. Jadi kita cukupin untuk masalah Ya, ini, artinya- tapi masih banyak PR. Ntar kita bahas-bahas lagi. Oke. Karena kita, mohon maaf pemirsa, kita sambung nanti setelah Waktunya- sholat asar waktunya berjamaah. mepet. Waktunya mepet. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung lagi nanti.